Kolonialisme berasal dari bahasa Latin yaitu kolonia yang artinya tanah permukiman atau jajahan. Secara istilah, kolonialisme adalah upaya yang dilakukan untuk memperluas wilayah oleh negara-negara penguasa dalam rangka menguasai suatu daerah atau wilayah untuk mendapatkan sumber daya. Munculnya kolonialisme di Indonesia diawali dengan jatuhnya Konstantinopel oleh kekuasaan Turki Utsmani pada tahun 1493. Hal itu memicu terjadi kemerosotan ekonomi dan perdagangan bangsa-bangsa Eropa sehingga melahirkan revolusi industri. Berikut beberapa perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme. Pertama ada Perang Saparua, Perang Padri, Perang Jagaraga, Perang Makassar, Perang Diponegoro, Perang Banda, dan Perang Banjar. Perang Saparua ialah perang yang terjadi antara rakyat Maluku dengan Belanda sekitar 1817. Perang ini dipimpin oleh Thomas Matulesi atau Kapitan Patimura. Setelah Belanda menerima penyerahan dari Inggris pada tahun 1816, kesejahteraan rakyat Maluku menurun. Rakyat Maluku mulai melakukan perlawanan yang meluas ke berbagai daerah di Maluku seperti di Ambon, Seram, dan Hitu, dengan pusat perlawanannya berada di Saparua. Perlawanan ini dilatar belakangi karena setelah Belanda datang ke Maluku, dikeluarkannya kebijakan-kebijakan yang kembali memonopoli perdagangan masyarakat Maluku seperti wajib kerja, penurunan harga barang, serta uang logam diganti menjadi uang kertas dan lain-lain. Hal ini tentu membuat masyarakat Maluku tidak nyaman dan membuat perlawanan yang pada saat itu dipimpin oleh Kapiten Patimura. Perang Padri berlangsung antara tahun 1803 dan 1838 di wilayah Kerajaan Pagaruyung atau wilayah Minangkabau yang sekarang menjadi Sumatera Barat. Penyebab terjadinya Perang Padri adalah adanya perselisihan antara kaum adat dan kaum Padri sebagai akibat dari usaha untuk dilakukan kaum Padri untuk memurnikan ajaran Islam dengan menghapus adat kebiasaan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan campur tangan Belanda dengan membantu kaum adat. Pertempuran pertama terjadi di kota Lawas, kemudian meluas ke daerah lain, sehingga muncul pemimpin-pemimpin yang mendukung gerakan kaum Padri seperti Datuk Bandaroh, Datuk Malim Basa atau Imam Bonjol, Tuanku Pasaman, Tuanku Nan Rencek, Tuanku Nan Cerdik, dan Tuanku Nan Kapuk. Perang Bali II disebut juga Perang Jagaraga terjadi pada tahun 1848. Perang tersebut berlangsung antara pasukan Belanda melawan pasukan Bali. Belanda memanfaatkan isu hak tawan karang di mana Raja-Raja Bali dapat merampas kapal yang karam di perairannya yang tak dapat disetujui oleh hukum internasional. Belanda menyerang musuh di Jagaraga meskipun udara panas menyengat. Orang Bali menyerang balik dan menghalau pasukan Belanda, yang di pihaknya jatuh korban 200 orang tewas, sehingga harus naik kapal kembali. Setelah kekalahan ini, Belanda kembali lagi dalam ekspedisi berikutnya pada tahun 1849 di Kusumba, Bali Selatan. Perang Makassar. Perang Makassar berada di bawah komando Sultan Hasanuddin, dan Sultan Hasanuddin mengawali perlawanan dengan VOC pada 1660. Di bawah komando Sultan Hasanuddin, pasukan kerajaan Goa yang terkenal dengan ketangguhan armada lautnya mulai mengumpulkan kekuatan bersama kerajaan-kerajaan kecil lainnya untuk menentang nama VOC. Awalnya Spelman, komando VOC, bermaksud menggertak Sultan Hasanuddin. Namun, karena Sultan Hasanuddin tak gentar, Spelman segera menyerukan tuntutan agar kerajaan Goa membayar segala kerugian. Dan karena peringatan VOC ini tidak diindahkan, terjadilah tembakan-tembakan duel meriam antara armada kapal-kapal VOC dengan benteng pertahanan kerajaan Goa. Tidak kuat menahan gempuran VOC dan pasukan kerajaan Bone, Sultan Hasanuddin dipaksa menandatangani perjanjian Bongaya pada 18 November 1667. Perang Diponegoro atau Perang Jawa dimulai tahun 1825 sampai 1830. Penyebab Perang Diponegoro adalah ketidaksenangan Pangeran Diponegoro terhadap campur tangan Belanda dalam urusan kerajaannya. Pengaruh Belanda terhadap keraton semakin menguat ketika istana sedang labil. Perang itu dimulai pada 20 Juli 1825. Perang Diponegoro dan para pengikutnya menerapkan strategi gerilya untuk melawan pasukan Belanda yang lebih unggul dalam jumlah prajurit dan persenjataan. Setelah pertempurannya panjang dan melelahkan, pada 28 Maret 1830 diadakan perundingan antara Pangeran Diponegoro dan Jenderal de Kock di Magelang, Jawa Tengah. Namun, perundingan ini hanya taktik licik Belanda menangkap Pangeran Diponegoro yang tak bersenjata dan kemudian ditahan. Penangkapan Pangeran Diponegoro yang mengakhiri Perang Diponegoro yang telah berlangsung selama 5 tahun. Perang Banda. Penaklukan Kepulauan Banda oleh Belanda dilancarkan oleh VOC sejak 1609 hingga 1621.
Kepulauan Banda sebelumnya merupakan bagian dari jaringan perdagangan yang besar di Nusantara. Pada tahun 1609, VOC menuntut monopoli atas perdagangan pala dan fuli di Kepulauan Banda. Rempah-rempah ini sangat menguntungkan untuk dijual di Eropa pada masa itu karena tidak dapat ditemui di tempat lain. Para orang kaya Banda menolak tuntutan ini. Orang-orang Banda sendiri juga bergantung pada perdagangan internasional karena mereka perlu mengimpor makanan dan komoditas-komoditas penting lainnya. Pembunuhan seorang pejabat VOC juga menjadi alasan VOC untuk memulai perang di Kepulauan Banda. Pada 1621, VOC berhasil menguasai perdagangan rempah-rempah di Kepulauan Banda. Dan orang-orang Banda yang tersisa diasingkan ke Batavia dan banyak di antara mereka yang diperbudak di sana. Perang Banjar adalah perang perlawanan terhadap penjajahan kolonial Belanda di Kerajaan Banjar yang berlangsung hampir setengah abad, yaitu pada tahun 1859 sampai 1906. Sehingga menjadikannya perang terlama di Nusantara. Konflik dengan Belanda sebenarnya sudah mulai sejak Belanda memperoleh hak monopoli dagang di Kesultanan Banjar. Dengan ikut campurnya Belanda dalam urusan kerajaan, kekalutan makin bertambah. Perang dipimpin oleh Pangeran Antasari dan terjadi perlawanan di berbagai daerah. Dipimpin oleh beberapa pemimpin yang berbeda, mereka pun berusaha mempertahankan benteng Tabanyo yang ketika itu diserbu oleh pasukan Belanda. Pertempuran sengit pun terjadi sampai menghabiskan banyak korban. Pada peperangan selanjutnya perlu diakui bahwa mereka kekurangan senjata. Hal ini yang kemudian membuat Pangeran Hidayatullah mundur. Pada akhirnya Belanda melakukan penangkapan pada Pangeran Hidayatullah.